Shalom saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan. Pada suatu kali ketika Yesus bangkit, sesudah Yesus bangkit, dia menjumpai murid-muridnya, dan murid-muridnya pada waktu itu agak ragu, apakah ini benar Yesus yang mereka kasihi, Yesus yang bersama-sama dengan mereka, atau hantu, saudara. Jadi dalam keraguan mereka pada waktu itu, Yesus minta kepada mereka untuk menyediakan makanan. Dan yang disediakan oleh mereka pada waktu itu adalah, dalam Alkitab dikatakan diberikan sepotong ikan goreng. Saudara, ketika kita membaca teks dari pembacaan ini, kita mengerti bahwa kalau saudara membaca itu, saudara, dalam Lukas pasal 24 ya, ayat 42. Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Kita berpikir agak lucu ya, karena dikatakan murid-muridnya memberikan sepotong ikan goreng. Tetapi kalau kita bisa menarik sebuah makna yang penting dari apa yang mereka persembahkan, karena ini cerita ketika Yesus sesudah itu tidak lama lagi akan naik ke surga. Ini menarik untuk kita tarik sebuah makna bahwa betapa sangat Yesus itu mau memberikan bukti bahwa dia benar-benar bangkit. Supaya mereka percaya, supaya mereka tidak ragu bahwa dia bukanlah hantu, tetapi dia benar-benar adalah manusia yang bangkit. Dia adalah Tuhan, dia adalah juru selamat. Maka dia meminta kepada murid-muridnya sepotong ikan goreng. Saudara, kalau kita melihat apa yang menjadi percakapan hari ini, menjadi percakapan mereka pada waktu itu, kalau kita mengambil makna dari apa yang telah dipersembahkan, maka kita teringat tentang bagaimana proses ikan goreng itu sampai dia terbentuk menjadi ikan goreng. Karena dulunya sebelum digoreng, saudara, ikan ini tentu menjadi ikan yang hidup, tentu saudara ya, lepas. Dia bisa kemana saja dia pergi, kemana saja dia mau. Nanti tiba-tiba tanpa dia sadari ada jaring atau kail yang tiba-tiba dari kebebasannya itu dia tertangkap dan dia harus masuk dalam perangkap dan akhirnya dia menjadi santapan, saudara. Tentu ini menjadi gambaran buat kita semua. Untuk kita membuktikan bahwa kita menjadi orang yang percaya, untuk kita bisa membuktikan bahwa kita ini adalah anak-anak Allah, maka kita harus bisa memastikan bahwa dulu kita adalah orang-orang yang liar. Dulu kita ini adalah orang-orang yang kehidupan kita bebas melakukan banyak hal. Dosa kita lakukan, kehidupan yang tidak memuliakan Allah kita lakukan. Tetapi ketika kita menjadi orang percaya, Yesus menyandera kita, saudara. Dia mau agar hidup kita itu dipersembahkan bagi Allah. Ibaratnya ikan, saudara, sesudah dia tertangkap maka mulai dikuliti, saudara. Dikuliti, kemudian bagaimana badannya itu dipotong sedemikian rupa, dan banyak hal ya, mungkin ibu-ibu ya cukup mengerti lah tentang bagaimana mempersiapkan ikan goreng. Dan kita tahu bahwa itu prosesnya sampai kepada penggorengan, sampai kepada kalau ikan bakar, pembakaran, dipanggang atau lain sebagainya. Itu sampai di satu titik dia harus sampai cukup matang supaya bisa dinikmati dan mengenyangkan. Kira-kira gambaran makna terkait masalah murid-muridnya mempersembahkan ikan goreng untuk bisa dimakan, ini juga adalah gambaran kehidupan kita.
kadang kita ini orang yang agak sulit untuk dibentuk. Kita ini kadang sudah menjadi orang percaya, tetapi kita agak sulit untuk kita dikuliti, saudara. Agak sulit kita untuk menerima pembersihan dari Allah. Ketika kita mengalami sedikit saja rasa sakit daging kita rasa sakit karena kita dibentuk oleh Allah melalui sakit penyakit kita, melalui proses pergumulan ekonomi, mulai dari proses kehidupan suami, istri, anak-anak, kita mengalami bagaimana kedagingan kita dikuliti, saudara. Kita mulai hilang sabar, kita mulai agak kecewa, kita putus asa, kita mengalami ketakutan. Tetapi di sana sebenarnya proses pematangan. Di sanalah proses pembentukan sehingga saudara layak dinikmati oleh Allah. Kita seperti sepotong ikan goreng yang dipersembahkan untuk bisa dinikmati dan Allah dipuaskan melalui kehidupan kita. Kita sebagai orang-orang yang dulu adalah orang yang liar yang tidak bisa disentuh, tidak disentuh oleh Allah, tidak bisa disentuh oleh Roh Kuasa, Roh Kudus. Kita liar, saudara. Tetapi ketika kita memberi hidup bagi Allah, Allah mau kita harus diproses sampai kepada kematangan yang sempurna. Kita harus matang, saudara. Saudara harus matang, melayani harus matang. Menjalani kehidupan menjadi jemaat-jemaat yang matang dalam Tuhan. Tidak boleh setengah matang. Oh, mulutku saja memuji Tuhan, hatiku tidak. Saudara, ini tidak matang. Ibaratnya kalau saudara menggoreng atau membakar ikan, saudara, nanti di kulitnya sudah mulai hangus, tetapi di dalamnya masih berdarah. Karena kenapa? Tidak matang dan tidak enak menikmati ikan yang tidak matang. Kita harus matang. Jadi kematangan itu juga bisa bicara tentang seluruhnya, seluruh bagian-bagian kehidupan kita telah disembelih untuk Tuhan, telah dipersembahkan bagi Allah, telah diberikan sepenuhnya bagi Dia. Dia yang menyempurnakan kehidupan kita.